HP-nya. Yuk. Ya, ayo semua kita selawat bareng-bareng. Yang di atas, yuk, yuk semua. Ya. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidi lillah bi ahlil ba. Salatullah ala Toha. Salatullah ala Yasin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Simpan lagi HP-nya. Peringatan pertama, hati-hati yang sama cowok ceweknya. Pergi tablik akbar sama ceweknya, sama pacarnya. Hati-hati deh, saya pegang tanganmu boleh ya. Katanya pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Nggak ada, hati-hati. Yang sama cowok ceweknya jaga jarak. Maka pada taklim kita kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, 2024 tahun depan yang sebentar lagi, bulan Februari kita pemilu. Apa ibu? Apa itu? Pemilu, pemilihan umum. Tolong hati-hati milih pemimpin. Jangan kau pilih karena dikasih duit. Tolong jawab. Ibu-ibu, kalau ibu terima 300.000 kaya ndak? Kaya ndak? Bapak-bapak, kalau kau tolak 300.000 kau miskin? Miskin? Tapi yang pasti 300.000 itu bisa merusak masa depan anakmu. Sebelum kemerdekaan, siapa yang berjuang? Siapa yang menghadapi penjajah? Nenek moyang kita, mereka kadangkala dirampas hak-haknya. Bahkan ada yang mempertaruhkan jiwa raganya. Bahkan ada yang sampai di penjara, diperkosa. Tapi mereka tetap berusaha menjadi merdeka. Dan hebatnya, hasil kemerdekaan yang mereka perjuangkan tidak dinikmati oleh mereka. Siapa yang menikmati? Anak cucu mereka. Maka ibu-ibu, kalau milih pemimpin baik tahun ini, pemilu yang akan datang, kalian memilih pemimpin yang baik. Kalau bukan kalian yang menikmati, paling tidak anak cucumu nanti tidak menjadi peminta-minta. Bisa ibu? Bisa menolak serangan fajar? Bisa pak? 35 orang. Bisa? 107. Bisa? Ya Allah, dengarkanlah janji hambamu. Mereka berjanji tidak menerima serangan fajar. Buat mereka sengsara hidupnya kalau dia ingkar janji. Mati nombok. Sudah mau kembali janji. Ya, jangan terima uang politik. Yang kedua, dengar baik-baik. Mendekati hari pemilu, jangan bertengkar. Saya mau tanya, 2019 masih ingat? Siapa yang bertarung? Bapak Joko Widodo melawan siapa? Siapa? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa menterinya? Siapa menterinya? Mereka bertanding. Setelah menang pemilu, mereka satu paket, jadi satu kabinet. Kalian bertetangga masih bermusuhan. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Boleh silakan kau berbeda pilihan, berbeda partai, tapi jangan saling menyerang. Jangan berpecah belah. Demi Allah, ada 3 golongan orang yang dibenci Allah.
Satu di antaranya mereka yang bermusuhan memutuskan silaturahim. Coba umat Islam, kata Nabi, umatku itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begitu mestinya masyarakat Dumai. Ada yang mau pilih nomor 1 silahkan, mau pilih nomor 2 monggo, mau pilih nomor 3 safadal, tapi jangan ku bercerai-berai. Bisa? Bisa? Jangan sebarkan berita bohong, jangan sebarkan fitnah, jangan sebarkan hoax. Orang mau jadi presiden kalian berdapat dosa. Orang mau jadi presiden kalian bermusuhan di grup WhatsApp. Orang mau jadi presiden, kalian saling menghina dalam satu komplek. Itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Silakan pilih calonmu, silakan coblos jagoanmu, hormati lawanmu. Karena kamu bisa juara karena ada lawanmu. Tahu sepak bola? Tahu sepak bola? Alhamdulillah, kita bisa menang dalam satu kesebelasan karena ada lawan bertanding. Piala dunia mana enak kalau tidak ada lawan tandingnya. Begitu juga presiden bisa menang jadi presiden karena ada yang dia lawan. Kalau tidak ada lawannya, pasti tidak akan terjadi yang namanya pemilu. Maka saudara-saudara sekalian, kalian boleh berbeda kepentingan, boleh berbeda calon, tapi jangan bercerai-berai. 2, 3. Ibu-ibu, Bu, satu kali kau sakiti masih, 2 kali kau sakiti hati ini juga, tapi jangan sampai, jangan, oh cukuplah sudah, jangan. Oh, cerdas memang di sini penyanyi. Hei, Bu, ada yang hafal doa sapu jagat? Ada? Ada? Ada yang hafal? Ada yang hafal doa sapu jagat? Saya kasih hadiah. Ada? Kamu. Uy, hafal sapu jagat? Ini yang pakai kopiah putih. Dia buka kopiahnya. Beleng-beleng. Ayo. Siapa yang hafal doa sapu jagat? Ayo. Ini adek. Ini, sini. Nggak mau? Aduh, sudah. Kalau begitu, doa sapu jagat kalau saya ucapkan pasti kau bilang, oh itu. Apa doa sapu jagat? Wafil akhirate wakina. Masya Allah, itu kau hafal. Oh itu. Kau tahu doanya, kau tidak tahu judulnya. Ya, kalau doa lagu tadi dia hafal semua. Ya, doa sapu jagat. Intinya 2. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada orang berdoa, Bu, pergi tawaf. Dia bawa istrinya 2. Istri barunya namanya Fatimah. Istri tuanya namanya Hasanah. Tawaflah suaminya di depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulai istri tuanya curiga, mentang-mentang istri baru hasanah saja didoakan. Mutar lagi kedua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jengkel istri tuanya. Dia bilang, hasanah terus kau doakan. Dia dorong kepalanya. Putaran ketiga dia bilang, fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Fid dunya hasanah artinya selamat di dunia, dapat surga dunia, wa fil akhirati. Nah, sekarang apakah di dunia ada surga? Apakah di dunia ada surga? Menurut para ahli tafsir yang memaknai fid dunya hasanah, yang disebut surganya dunia, ada 4 yang dia miliki. Berapa? Jadi silakan periksa. Kalau 4 ini kamu miliki, maka kamu sudah punya surga dunia.
Apa gerangan? Satu, punya istri yang soleha. Satu, punya suami yang soleh. Maka silakan periksa istrimu soleha atau istrimu pembangkang. Oh, kalau kami laki-laki mau dapat surga dunia, jadilah istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha itu? Satu, berpenampilan menyenangkan hati. Ketika ada suaminya di rumah, membuat suaminya tenang di rumah. Maka perhatikan, kalau suamimu tidak betah di rumah, bawaannya mau keluar terus, berarti ada masalah dengan rumah tanggamu. Kenapa suamiku tidak betah di rumah, Ustadz? Bisa jadi penampilanmu tidak menarik. Mau pas pulang suaminya kerja, la haula wala quwata illa billah, daster tinggi sebelah, kelihatan ketek. Wah, dia ikat rambutnya di sini, terus ada itu yang kasih bengkok-bengkok rambut. Kemudian ada lagi bedak putihnya, dia kasih mentimun di matanya. Dasternya robek-robek, kelihatan tali BH. Dia bilang suaminya, "Bu, kasih baik itu BH-mu." Dia lihat semua tetangga. Apa dia bilang istrinya? "Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung." Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Maka istri yang soleha itu adalah modal mendapatkan surganya dunia. Maka jadilah istri yang soleha. Bagaimana istri yang soleha itu? Kalau suaminya ada di rumah menenangkan hati, maka coba praktekkan besok. Datang suamimu suruh duduk di kursi, lalu kau peluk sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Langsung suamimu, iya, masih ngomel-ngomel suamimu masuk kamar berantakan, kau menyanyi lagi. Peluk dia, buka bajumu sambil kau peluk menyanyi, insaflah. Wah, ya, cuma ibu-ibu sekarang bukan lagu begini yang dihafal. Apa lagunya ibu-ibu sekarang? Cikampek, Tasikmalaya, aku capek gara-gara dia. Malu-malu. Ada lebih parah, katanya majelis taklim 4 kali pengajian 1 bulan. Tapi olahraganya di depan, di lapangan. Laki-laki di depan, perempuan di depan, bapak-bapak di belakang. Perempuannya sempit bajunya, sempit roknya. Olahragalah dia. 1, 2, bapak-bapak di belakang. 3. Apa dah hancur? Ya. Ibu majelis taklim dongok. Kalau kamu mau dapat rasakan surganya dunia, jadilah istri yang soleha. Dia bilang sama saya, "Ustaz, tapi suamiku jelek." Ya jodohmu. Kenapa suamimu jelek? Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Bu, waduh, enaknya itu kita laki-laki kalau pergi kerja masuk WhatsApp-nya istri, "Bang, jangan galau cari nafkah, jangan menghalalkan segala cara. Kami di rumah, saya istrimu, baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku. Setiap sujudku yang 8 rakaat, saya berdoa, ya Allah, bukakan pintu rezeki suamiku. Insya Allah Allah bukakan pintu rezekimu. Bang, jangan galau. Salam sayang selalu di rumah, dari istrimu di rumah." Pernah ku WhatsApp begitu suamimu? Pernah? Tidak pernah. Pantas ada cewek yang WhatsApp. Coba diamalkan deh itu. Oi bu, suamimu mau enggak? Mau mudah rezekinya? Mau banyak rezekinya? Mau? Buat suamimu tenang hatinya. Kami ini laki-laki bisa konsentrasi dan fokus cari nafkah kalau hati kami tenang. Betul Pak?
Betul. Kami bisa cari nafkah dengan tenang kalau istri membuat kami bahagia. Bagaimana kita mau cari nafkah dengan baik? Baru keluar setengah jam kau menelpon. Di mana kau? Di mana kau? Rehat dulu sayang, warung kopi dulu. Ah, warung kopi. Pulang kau. Saya rasakan, saya tidak bisa hebat ceramah kalau mamaknya cek ngamuk di rumah. Bayangkan kalau lagi 10 menit saya naik mimbar, tiba-tiba istri saya WhatsApp. Ustaz, pulang kau cepat. Kenapa sayang? Anakmu kesetrum. Saya biasa kalau lihat sopir angkot ugal-ugalan, saya langsung bilang pasti baru marah istrinya di rumah ini. Maka ibu buat hati suamimu tenang.